Sahabat MJRT Racing Tuned semuanya, inilah penampakan dari mesin yang akan saya coba ukur rasio kompresinya. Nah, ini dia. Ini dia seonggok mesin dari CRF yang sebagaimana saya tadi informasikan bahwa ini motor sudah mengalami tahap pembor apan. Ini dia penampakan dari piston. Piston ini saya mengaplikasi atau saya mengambil dari piston BRT ini dengan diameter 78 dan pin 14, pin piston 14, diameter 78 dengan mode flat, dengan mode datar cepat atau boringnya ini blok boringnya pun dari BRT karena saya ambil satu paket dari BRT, dan begitupun dengan blok headnya. Ini blok headnya pun dari BRT. Nah, ini dia bentuk dari kubahnya, berbentuk betap. Ini mengaplikasi diameter klep 39 in dan 34x. Nah, dan untuk bahan-bahan atau alat-alat yang akan saya gunakan untuk mengukur rasio kompresi adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus Anda perhatikan, ini yang harus diperhatikan dulu ya. Muka dari blok head ini harus bersih, muka dari blok piston ini pun harus bersih. Terus posisi dari atau packing ini pun harus bersih. Dan alat-alatnya, bahan-bahannya ini yang pertama grease, atau di tempat saya atau bahasa bengkelnya disebutnya stempet. Yang kedua ini neraca dari buret, neraca tabung buret yang sudah saya masukkan cairan. Cairan yang saya gunakan adalah cairan dari campuran dari bensin dicampur dengan oli, tapi oli yang saya gunakan adalah oli shockbreaker karena posisi dari shockbreaker ini keencerannya saya rasa lebih bagus dan lebih cepat menyampur dengan bensin. Mungkin itu alat-alatnya. Dan untuk tahap-tahap pembor apannya, maksud saya tahap-tahap penghitungan rasio kompresinya, marilah kita lanjutkan video ini. Tahap selanjutnya, setelah piston ini terpasang, kita turunkan dulu posisi piston seperti ini, dan kita masukkan atau kita tempelkan atau rekatkan dari stempet ini, grease ini di bagian ujung boring ini sampai merata di semua sisi. Seperti ini. Setelah dirasa sudah rata, posisi pistonnya kita naikkan sampai posisi TMA. Nah, sampai posisi TMA. Sampai posisi TMA ya, atau top. Kita ratakan lagi.
Kita bersihkan pakai lap. Oke. Selanjutnya kita pasang blok kopnya. Kita kencangkan dengan baut 4 ini. Oke kawan-kawan, setelah kita beres kencangkan, selanjutnya kita masukkan cairan buret atau cairan yang nanti kita akan ukur. Kita masukkan berapa cc kah cairan yang masuk ke ruang bakar di mesin ini kawan-kawan. Kita tinggal hitung berapa cc cairan yang terpakai. Tadi kan kita sudah mengisi penuh, kemudian kita masukkan dan kita tinggal hitung cc cairan yang terpakai kawan-kawan. Berapa mililiter kah yang terpakai. Selanjutnya kawan-kawan kita akan masukkan ke rumus, dan di sini biasa saya menggunakan alat tulis ini. Kita tulis di sini rumus hitung rasio kompresi ya. Rumus rasio kompresi. Oke, untuk rumus rasio kompresi di sini akan saya tulis langsung. Rumusnya adalah A dikurangi B ditambah C dibagi A sama dengan D. Oke. Nah, di sini saya akan tulis keterangan. A adalah volume cairan terpakai. Cairan terpakai. Kemudian B volume drat busi. Nah, untuk volume drat busi di sini ada dua opsi kawan-kawan. Karena tadi kita kan mengisi ruang bakar itu sampai full nyampe ke ujung drat busi. Nah, jadi kalau misalkan motor tersebut menggunakan busi pendek satu ya, busi pendek, jadi angkanya 0,6 cc. Kalau misalkan busi panjang, angkanya 0,8 cc. Oke. Kemudian C adalah volume silinder. Mesin ya, volume silinder mesin ya. Kemudian
Yang terakhir D adalah rasio kompresi yang kita cari. Oke. Sekarang kita mulai masukkan ke rumus ya. Di sini kita lihat rumusnya adalah A dikurangi B ditambah C dibagi A sama dengan rasio kompresi atau D. Oke, A adalah volume cairan terpakai. Nah, volume cairan terpakai tadi itu 30 ml. Jadi 30 ml itu cairan yang terpakai tadi kita sewaktu kita masukkan ke ruang bakar mesin ya. 30 ml dikurangi B volume derat busi, karena mesin CRF ini mengadopsi busi panjang. Nah, ini busi panjang ya, jadi angkanya 0,8 cc dikurangi 0,8. Kemudian ditambah C adalah volume silinder mesin. Jadi cc mesin ini 300 cc dibagi A adalah volume cairan terpakai dibagi 30. Dan hasilnya adalah berapa? Tinggal kita hitung saja kawan-kawan. Setelah kita hitung, 30 dikurangi 0,8 ditambah 300 dibagi 30, hasilnya 10,9. Di sini bisa kita bulatkan menjadi 11:1. Nah, ini adalah D atau rasio kompresi. Oke, mungkin sampai di sini kawan-kawan bisa mengerti ya. Ini rumusnya. Kawan-kawan di sini bisa langsung pelajari. Jadi untuk mengetahui rasio kompresi motor yang kita bikin agar supaya kita tidak ada kesalahan sewaktu kita menggunakan bahan bakar yang akan kita pakai di motor tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.